Kalau mau masuk pasar saham, Oke. ya jangan pakai duit pinjol. Ya jangan sampai nanti ke depannya itu kenapa saya nggak melakukan itu waktu muda gitu. Apalagi anak Gen Z dan milenial yang kayaknya ikut-ikutan gitu. Wah, ini lagi hype nih. Itu bagus, ya, bagus. Yang kurang memang literasinya. Dikejar-kejar sama pasangan nih. Kalau mau merit harus punya rumah dong, ya kan? Paling tidak ya. Oh. Halo teman SML, jumpa lagi di SML Talk. Kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang lagi-lagi menarik ya, karena SML Talk nggak menarik. Apalagi ini kita akan ngomongin sesuatu yang banyak berhubungan dengan Gen Z dan juga milenial, tentang investasi. Nah, kalau ngomongin investasi, sekarang tuh masyarakat sudah banyak pilihannya, baik jangka panjang atau jangka menengah, itu kita sudah banyak pilihan investasinya, mau properti, mau saham, mau emas, banyak pilihannya. Kita sapa langsung dua tamu spesial kita yang akan banyak ngulik tentang investasi. Ada Pak Hermawan Wijaya selaku Director of PT Bumi Serpong Damai. Halo Pak. Halo, Gambon. Dan juga ada Bapak Ricardo Arif Darmawan selaku Head of Investor Relation PT Bumi Serpong Damai. Halo Pak. Terima kasih Pak Hermawan dan juga Pak Ricardo sudah menyempatkan hadir di sini. Kita akan banyak ngulik nih Pak seputar investasi, saham, dan juga properti. Ini yang banyak sekali dikulik karena kan kalau ngomongin properti itu kayaknya orang nggak bisa mengalihkan pandangan bahwa properti ini sesuatu yang menguntungkan untuk investasi. Dan saham itu jadi primadona untuk Gen Z dan juga milenial untuk berinvestasi. Nah, kita buka pertanyaan pertama Pak. Kalau ngomongin BSD nih Pak, dulu mungkin awal 2000-an gitu ya Pak ya, ditanya, rumahnya di mana? Di BSD City. Waduh, jauh banget BSD City. Kalau sekarang ditanya, rumahnya di mana? BSD City. Wah, keren ya. klaster mana nih? Wah, ini keren nih rumah di BSD City. Kalau Bapak ngeliat perubahan perspektif ini seperti apa? Apakah memang BSD City memang mengikuti perkembangan properti atau memang juga mengikuti tren sehingga orang bisa berubah tuh dari perspektif yang dulu anggapannya aduh jauh banget rumah di BSD. Sekarang udah menganggap bahwa wih keren nih rumah di BSD. Mungkin Pak Hermawan silakan. Baik, mungkin saya mulai dulu dari sejarah BSD sendiri ya. Jadi BSD ini kan didirikan tahun 84 ya, PT BSD. Dan proyek BSD City sendiri ini itu dimulai tahun 89 ya. Jadi kalau dilihat dari luasan lahan sendiri, kita punya izin untuk membangun di area seluas 6.000 hektar. 6.000 Ya. hektar. 6.000 hektar itu kalau kita bayangkan itu kurang lebih 1/10-nya DKI deh. Ya, karena DKI itu kan luasnya kurang lebih sekitar 64 ribuan something ya. Nah, ini 6.000 hektar. Jadi 10% dari DKI. Besar sekali. Nah, pada saat itu memang Sinarmas bersama dengan Salim Group dan juga Ciputra bersama-sama itu mengembangkan kawasan BSD City. Dulu dikenal dengan BSD Kota Mandiri, ya, awal-awal tahun pengembangan itu. Nah, dari segi master plan-nya memang itu yang dibangun adalah kawasan kota. Jadi bukan seperti kayak pengembang biasa yang mengembangkan hanya beberapa puluh hektar, Fokus ke klaster-klaster gitu ya. cluster selesai, gitu ya. Jadi ini yang kita bangun adalah kota. Nah, pada saat itu memang area ini adalah sebagian besar adalah bekas kebun karet. Ya, bekas kebun karet, kemudian dikonversikan menjadi pengembangan kota mandiri. Nah, secara jarak dengan Jakarta sebagai pusat kotanya itu kurang lebih sekitar 25 km ya, sebelah barat selatan Jakarta. Memang betul pada saat itu dengan belum adanya infrastruktur tol yang seperti sekarang kita lihat sekarang ini, ya BSD memang termasuk jauh sekali gitu ya. Untuk sampai ke sini mesti ngelewatin kota Tangerang, lewat jalan Raya Serpong yang kecil itu gitu ya. Masih ada monyet di pohon-pohon karet itu. Oh iya. Baru tahu saya nggak ada monyet. Okay. Sekarang udah nggak ada kan? Oh iya udah nggak ada semua. Udah nggak ada, udah ganti monyetnya kali ya. Nah, jadi kita mulai tahun 89 itu dengan rumah-rumah kecil memang ya. Memang kalau Gabon lihat di pengembangan sebelah timur BSD itu terlihat kan rumah-rumah kecil tapi lahannya cukup gede ya, halamannya ada dan sebagainya yang dikenal dengan rumah BTN. Ya. Kenapa disebut rumah BTN? Karena memang pada tahap awal itu yang bisa memberikan financing KPR itu salah satunya adalah BTN yang besar ya, karena rumah
dianggap rumah subsidi dan sebagainya. Ya. Nah, karena area pengembangan BSD ini sangat luas sekali, kita membagi kawasan pengembangan menjadi 3 tahap. Ya. Fase 1 yang di sisi timur dari Sungai Cisadane, kemudian fase 2 ini yang ada di tengah ini, yang termasuk di mana The Breeze, GOP ini terletak ya, kemudian ada Greenwich, ada Foresta, ada Icon dan sebagainya itu Ion itu di tengah gitu ya. Kemudian ke barat lagi itu masuk ke fase 3 yang sekarang sudah ada Hiera. Ya. Jadi ini pengembangan BSD ini kan kalau bilang sekarang ini udah masuk tahun ke 39 atau 40. Wow. Masuk tahun ke 40. Lebih tua BSD daripada saya, Pak ya. Nah, itu dia. itu dia. Iya. Nah, ya BSD itu berkembang pesatnya boleh bilang sejak pada saat Sinarmas secara manajemen itu full in charge ya di BSD City ini, yaitu kurang lebih sekitar tahun 2003 ya saat itu. Nah, kita coba untuk mempercepat bagaimana caranya mempercepat pengembangan kota mandiri BSD ini ya. Jadi akuisisi lahan dipercepat, kemudian penjualan juga coba digenjot dan sebagainya, termasuk juga fasilitas di dalamnya juga coba ditingkatkan, termasuk di dalamnya infrastruktur ya. Nah, ini terlihat jelas begitu jalan tol nyambung dari BSD ke terutama ke Ulu Jami itu. Nah, sejak saat itu penjualan dari BSD itu meningkat pesat. Itu tahun berapa, Pak? Itu sekitar tahun 2000 mulai nyambung tuh 2006 ya. 2006, okay. Kurang lebih sekitar 2006 2007 gitu. Kemudian kita 2008 kita IPO. Ya, 2008 IPO. Sebelumnya ada pendanaan dengan obligasi ya. Obligasi 2008 IPO. Kemudian 2010 kita konsolidasi. Dulu kan di Sinarmas Land ini ada BSD, listed company, ada Duta Pertiwi juga. Ya ada 2 kaki gitu ya. Termasuk sekarang ada 3 Deltamas, ya sisters company. Nah tapi saya mau elaborate yang BSD dan Duta Pertiwi. Nah begitu BSD dan Duta Pertiwi ini digabung menjadi satu konsolidasi dan BSD yang lebih besar karena dia yang take over saham Duta Pertiwinya. Nah sejak 2010 itulah BSD makin dikenal, ya, makin dikenal. Nah, begitu dikonsol dengan Duta Pertiwi, area pengembangan kita menjadi tidak hanya di BSD City aja, ya, tapi sekarang ini kita ada di 9 kota besar di Indonesia. Memang sebagian besar proyeknya itu ada di daerah Jabodetabek. Kenapa Jabodetabek? Karena kita tahu bahwa perputaran uang di Indonesia ini kan 60% itu ada di Jabodetabek, ya, jadi wajar kalau kita punya portfolio yang besar itu di area Jabodetabek. Selain Jabodetabek, kita punya di Surabaya, punya di Semarang, mall, mungkin DP Mall ya, kenal. Kemudian punya di Medan berupa office, ada tanah kosong yang masih dalam perencanaan di Palembang, Makassar, Manado, Balikpapan, Samarinda. Kalau Balikpapan sudah ada pengembangan, ada 3 malah pengembangan. Yang pertama adalah Balikpapan Permai, Balikpapan Baru, udah selesai 2 ini, kemudian yang sekarang lagi berjalan itu adalah Grand City ya. Jadi mungkin teman-teman kenalnya sama BSD City aja ya, padahal kita punya beberapa lokasi proyek lain di luar BSD City. Nah, di luar BSD City di daerah Jabodetabek area terbesar kedua itu adalah Grand Wisata yang di Bekasi. Ya, kemudian ada Kota Wisata ya. Jadi itu 3 besar proyek perumahan kita yang skalanya cukup besar. Ya, tentunya yang terbesar adalah BSD City. Oke. Ya. Ini nyambung ke pertanyaan buat Pak Ricardo nih next ya Pak ya. Itu tadi kan hampir dijawab ya teman SML bahwa ternyata BSD City itu nggak cuma yang ada di BSD Serpong aja gitu ya. Ternyata banyak ada di 9 kota tadi Pak ya. Nah kalau ngomongin BSD City ini kan salah satu kota mandiri jadi percontohan Pak. Bahkan IKN itu juga Pak Jokowi pernah terinspirasi bilang tuh ya, mengatakan bahwa IKN juga terinspirasi salah satunya dari BSD City gitu. Ya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin portofolio lengkapnya Pak Ricardo, selain tadi yang 9 kota, sebenarnya apa aja sih Pak yang dimiliki oleh PT BSD ini? Ya, kalau kita lihat memang PT BSD itu kan proyeknya banyak sekali ya. Kalau yang terbesar tadi saya sempat dibahas itu di BSD City ini. Nah kemudian selain itu ada di Grand Wisata di Bekasi dan Kota Wisata di Cibubur. Nah, selain itu kita juga punya beberapa proyek di Jakarta juga.
Misalnya kita ada beberapa high-rise building ya, apartemen. Misalnya Aerium, kemudian Southgate, kemudian ada Element. Ya. Kita juga ada beberapa office tower, tapi yang paling prominent itu yang Sinarmas Land Plaza yang di Tamrin ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat selain itu, ya tadi sudah sempat dibahas juga Grand City di Balikpapan ya, dan yang lain nanti akan dikembangkan. Nah, tapi mungkin saya mau highlight bahwa BSD City ini punya portfolio yang sangat besar. Ya, kalau kita lihat, kita tiap tahun pasti, tiap kuartal pasti kita ada launching. Apakah itu klaster perumahan atau ruko, dan itu kalau kita lihat secara value harganya naik terus seperti itu ya, dan makin padat penduduk di sini. Artinya kan BSD City ini benar-benar jadi satu perkotaan yang benar-benar menarik. Bukan cuma orang dari Jakarta, bahkan mungkin dari luar Jakarta, bahkan dari luar pulau juga datang ke sini. Nah, uniknya kalau BSD City ini kita bukan cuma bikin produk, artinya bukan cuma bikin rumah dan ruko, tapi kita bikin satu lifestyle. Ya, jadi kita sediakan juga di sini ada gedung-gedung perkantoran untuk orang bekerja, ada kampus-kampus juga kita hadirkan di sini. Ya kalau di kawasan Green Office Park ini misalnya ada Monash University di sini, ada Prasetya Mulia, ada yang lain-lain juga. Di rumah sakit juga ada. Jadi Lengkap ya Pak ya? lengkap sekali. Jadi ini akan memudahkan kita juga ke depannya. Bahkan bukan cuma itu. Infrastruktur juga kita bikin supaya orang itu betul-betul nyaman tinggal di sini. Jadi jalan raya yang besar-besar. Bahkan dari BSD dari timur sampai barat itu kita juga hubungkan dengan jalan tol yang kita bikin juga seperti itu. Jadi ada jalan tol Serbaraja itu dari Serpong Balaraja, tapi juga di dalam BSD ini menghubungkan antara BSD timur dan barat. Jadi semuanya itu ya untuk kenyamanan lah. Gitu. Oke, jadi bisa dibilang dari lahir misalnya ya, ada rumah sakit, ada sekolah dari SD sampai kuliah gitu Pak ya. Mau belanja semua lengkap, semua ada di BSD City gitu ya. Mau kerja juga bisa. Oh iya benar. Ya, itu yang penting tuh. Oke, jadi semuanya terintegrasi di sini. Ya. Mau hangout juga bisa. Kalau kita lihat brand-brand ternama di Jakarta, banyak yang sudah di BSD City gitu juga. Oke, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya Pak, bahwa kan dengan semua kelengkapannya, konsep smart city, integrated dan lain sebagainya, membuat orang tuh tertarik banget untuk punya rumah di BSD City. Apalagi Gen Z dan juga milenial yang lagi nyari rumah gitu ya. Ngincer banget nih punya rumah di BSD City. Tapi di sisi lain nih Pak, banyak riset, bahkan Ibu Sri Mulyani, ini saya nyontek dulu Pak. Jadi Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam Securitization Summit 2022, beliau mengatakan seperti ini. Generasi muda ini kemudian akan berumah tangga, kemudian mereka membutuhkan rumah. Tapi mereka cannot afford untuk mendapatkan rumah. Mereka butuh, tapi nggak bisa karena purchasing power mereka dibandingkan harga rumahnya lebih tinggi. Nah, sebagai pengembang properti, bagaimana Sinarmas Land melihat ini gitu kan? Maksudnya ada potensi di sini nih Pak, Gen Z dan milenial yang mencari rumah, tapi di sisi lain juga nggak bisa afford, itu gimana Pak? Ya baik. Ya saya rasa mungkin statement dari Bu Menteri ada benarnya juga, gitu ya. Tapi di sisi lain juga secara pengembang swasta ini kan juga kita satu pasti perusahaan itu kan didirikan untuk mencari keuntungan pasti ya, itu pasti. Tapi tentunya juga memperhatikan kewajiban sosial kita lah ya terhadap masyarakat umum ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh kita BSD gitu ya. Nah, tentunya kalau untuk satu kawasan yang memang sudah berkembang seperti BSD ini dan harga jualnya itu pun sudah tidak bisa, nggak mungkin dong diturunkan. Harga jual itu kan tidak mungkin diturunkan lagi. Karena kenapa? Karena pasti itu akan merusak pasaran dan merusak juga orang yang sudah membeli sebelumnya, ya kan? Orang membeli sesuatu barang, tanah, rumah, kan pasti nggak mau harga tanah rumahnya turun gitu ya. Pasti maunya naik dong, ya kan? Nah, yang menarik sekarang ini adalah sebenarnya kita bisa lihat dari sisi apa sih yang bisa ditawarkan oleh bank sekarang ini di perbankan untuk KPR-nya. Sekarang ini udah banyak bank-bank yang bisa memberikan KPR itu jangka panjang, long term, 30 tahun. Ya. Jadi saya rasa kaum Gen Z yang berumur sekarang mungkin 25 mungkin, kita 25, 27, itu sebenarnya udah bisa masuk karena 30 tahun itu sampai ke usia pensiun 55 sekarang ya.
55 itu sebenarnya eligible untuk masuk ke situ, ya. Jadi tentunya semua itu pasti jatuh-jatuh ke hitungan lagi, ya kan ya. Saya punya income berapa, bayar down payment-nya berapa, cicilannya berapa, gitu kan ya. Nah, yang biasa dilakukan itu adalah hitungan seberapa besar sih cicilan per bulan kita, itu yang lebih penting sebenarnya. Ya, berapa sih cicilan per bulannya? Karena kita harus berpikiran positif, ya. Berpikiran positif. Satu, nilai tanah properti itu di lokasi tertentu, saya nyebut nggak semua lokasi ya. Iya. Ya, lokasi tertentu itu harganya cenderung naik, ya tergantung lokasi dan sebagainya. Ada lokasi lain memang yang nggak susah naiknya, ya. Kita anggap aja BSD lah, ya. Saya rasa BSD areanya berkembang, setiap tahun ada potensi harga naik, ya. Memang tahun-tahun tertentu bisa naiknya beberapa persen, ada juga yang naiknya nggak banyak, gitu Paling ya. tinggi Pak, boleh bocoran nggak Pak? Bocoran, oke. Saya hanya kasih contoh aja nih ya, contohnya, Pak. contoh aja. Biar nggak ngawang-ngawang yang lihat ini berapa gitu kan. Ya. Ya, Oke. gitu. Bingung. Contoh aja, waktu kita tahun 2008 kita ngembangin Foresta awal, waktu itu tahap fase kedua pertama yang dikembangkan itu klaster Foresta. Ya, waktu itu belum ada apa-apa di sini, ya. Itu saat itu tanah per meter kita tawarkan itu sekitar 2,5 juta sampai 3 juta per meter. Sekarang harga di Foresta udah berapa? Berapa Pak? Nah, udah antara 13 sampai 15. Jadi itu berapa kali lipat ya dari tahun 2008 sampai tahun 2023. Berarti memang naik terus Pak ya, nggak ada istilah turun Nah. untuk BSD City. Betul. Jadi yang tadi saya sampaikan tadi, tidak setiap tahun ya naik, umpamanya naik 10%, naik 20%, tidak. Tapi ada satu masa tertentu yang naiknya memang double digit. Ada satu masa tertentu yang memang naiknya sesuai dengan inflasi aja. 3%, 2%, 5% gitu, tergantung. Tapi naik ya Pak ya. Tapi naik. Oke. Karena berdasarkan pengalaman kita, ya saya lebih senior kan ya. Siapa? Siapa? Ampun Pak. Belum tetap jadi anak saya gitu. Iya. Jadi berdasarkan pengalaman dari dulu ya, memang tanah itu kan merupakan salah satu sarana untuk investasi, ya. Berdasarkan pengalaman yang ada, itu nggak ada ruginya kok beli tanah, rumah, ya karena tanah itu dalam jangka waktu panjang itu pasti tumbuh, ya harganya naik dibandingkan dengan deposito. Ya deposito kita bisa bilang setiap tahun kita sekarang ya paling berapa 4% rupanya dapat ya net 4%, dan itu setiap tahun gitu kan ya. Kalau ini tanah bisa kondisi tertentu naiknya bisa double digit gitu ya. Nah itulah itu yang pertama. Kedua, tanah rumah itu sebagai sarana untuk menghedging inflasi. Oke. Ya, karena nilai uang kita kan tiap tahun tuh sebenarnya kan turun kan ya, karena inflasi kan ya. Jadi kalau inflasi katakan sekarang 3-4%, ya sebenarnya nilai uang kita turun gitu kan ya. Nah, itu mesti di-hedge dengan investasi yang nilainya itu meningkat supaya mengcover inflasi tersebut. Nah, tanah rumah itu salah satu alat untuk me-hedging inflasi tersebut. Ya. Nah, itulah. Jadi hal-hal tersebut ini yang menjadi alasan kenapa saya sarankan kepada kaum Gen Z, milenial, beli rumah dan tanah itu nggak ada ruginya. Tuh, Ya. nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Ya. Ya. Kenaikan boleh sekarang mungkin naik kecil, tapi lihatnya mesti horizonnya long term. Ya, long term. Pengalaman pribadi saya sendiri Siap. deh ya. Saya tahun 92, ya 90-an lah, 90-an awal. Beli rumah di satu tempat. Produk Sinar Mas juga. Oke. Ya. Tapi saya nggak mau sebut lokasi ya. Takut disamperin, Pak. Tapi waktu itu harganya saya masih ingat benar, karena itu rumah pertama yang saya beli gitu ya. Pada saat itu ya baru beberapa tahun kerja lah gitu ya. Pas-pasan juga gitu kan ya. Pada saat itu pas-pasan. Beberapa tahun kerja langsung beli rumah di Sinar Mas. Pas-pasan juga gitu kan ya. Jadi waktu itu ya memberanikan diri untuk ngambil rumah gitu ya dengan KPR. Nah, hitungannya simple sebenarnya. Saya punya gaji berapa sih? Kemudian kira-kira biaya hidup saya sebulan tuh berapa? Nah, saya beranikan diri untuk nyicilnya berapa gitu ya. Nah, tentunya ngambil KPR-nya yang panjang. Ya, yang panjang gitu kan.
Sehingga setiap bulan itu saya nyicilnya mampu lah gitu ya. Nah, harga saat itu unit rumah dan bangunan itu cuma 59 juta ya pada saat itu. Berapa, Pak? 59 juta 59 juta. tahun 90-an. Luasan apa? Langsung. Saya 59 juta di BSD City tahun 92. Bukan di BSD Oh, City. maksudnya Mas Len, Pak ya? Ya, Ya, Mas Len. oke. Ya. Nah, ya pada saat itu ya saya beranikan diri untuk ngambil KPR. Cicil jangka panjang nggak masalah. Nah, pikiran positif saya waktu itu, saya masih muda, saya pasti masih bisa kerja, saya masih bisa nikmatin kenaikan gaji dan lain sebagainya itu. Pada satu saat saya pasti akan mampu untuk bayar kembali, ya. Nah, itu terbukti. Sebelum 10 tahun KPR itu, saya udah bisa lunasin. Ya. Jadi, dan nilai propertinya naik. Ya, nilai properti naik. Kalau sekarang, bandingin dengan harga sekarang, ya mungkin udah sekitar 1,5 sampai 2 M. Wow. Bisa. Ya. Dari 59. Nah, itu dia. Ya, itu, tapi butuh waktu lama ya. Ya, itu bukan waktu yang singkat gitu kan. Tapi paling tidak, saya mau bilang bahwa rumah itu dan tanah itu kan selain investasi, kita juga bisa tinggal kan ya. Pada satu saat toh kita juga akan tinggal di rumah, bukan tinggal di cloud kan. Ya. Bukan tinggal di cloud. Tentang era teknologi itu ya. 5.0 kita tinggalnya di cloud. Ngeri banget. Jadi harus ada fisik kan ya. Ya, Itu harus tinggal pada satu saat. Dan itu yang memang harus coba dipikirkan kembali ya. Memang sekarang ada tren, ngapain beli rumah gitu ya, sewa aja, atau sewa lebih murah gitu kan ya. Tapi jangan lupa, pada saat waktu yang tertentu nanti, harga tanah dan bangunan akan terbang, kita itu udah nggak ada kemampuan lagi untuk beli gitu ya. Karena kita berkejaran dengan waktu dan berkejaran dengan inflasi. Ya. Satu, pertama, tanah itu adalah barang yang terbatas, tidak bisa replicate kan ya. Satu. Kedua, jumlah penduduk Indonesia kan makin hari makin tambah. Usia tenaga kerja itu makin lama makin nambah. Urbanisasi makin tinggi. Artinya apa? Demand-nya makin tinggi. Begitu demand naik, supply-nya terbatas, harga naik dong. Iya. Itu simple, as simple as that. Ya. Nah, itu Oke, clue-nya. ini menarik nih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman SML ya. Bayangkan Pak Hermawan beli 59 terus memang butuh waktu, cuma intinya adalah ada kenaikan ya Pak ya. Ada kenaikan. Dan itu terus ajak gitu Pak. Betul. Untuk investasi itu bagus banget teman SML. Oke, lanjut ke Pak Ricardo sekarang. Tadi yang sudah diceritakan Pak Hermawan itu sangat-sangat bikin kita penasaran gitu ya teman SML ya. Produknya yang ada di SML yang kira-kira cocok buat Gen Z dan juga milenial gitu Pak. Karena kan sekarang stigmanya quote unquote ya Pak ya. Beli rumah yang produknya SML tuh nggak kejangkau gitu. Ya. Padahal banyak mungkin info yang belum diketahui sama teman-teman SML gitu ya. Ada kok ternyata produk SML itu yang bisa dijangkau dengan skema pembiayaan tertentu gitu Pak. Boleh dijelaskan Pak Ricardo? Ya. Sebenarnya kalau mau beli rumah di mana ya di produknya SML, ya tergantung tinggalnya di mana juga ya. Iya. Misalnya kita ada di Grand Wisata, ada di kota wisata. Kalau kamu misalnya kerja di Jakarta gitu ya, bisa milih mau di BSD City, Grand Wisata, kota wisata, atau mau kerja di Cikarang atau di daerah Bogor, itu kan bisa banyak pilihan ya. Disesuaikan aja kemampuan masing-masing. Memang kalau di Grand Wisata dan kota wisata, harganya belum setinggi di BSD City secara per meter ya. Jadi itu bisa jadi alternatif juga. Di BSD City sendiri kita juga menyediakan range produk yang variatif ya sebenarnya. Jadi ada yang mulai dari sekitar, kalau apartemen itu ada yang di BSD City ya, ada yang di bawah 1 M. Kalau rumah ya ada sekitar 2 M ya. Kemudian mau yang 3 M, 5 M, 8 M sampai yang paling tinggi juga ada sebenarnya. Nah, itu kan sebenarnya menyesuaikan. Nah, cuman seperti yang tadi Pak Hermawan ceritakan ya. Saya juga sebagai generasi milenial nih di sini. Setengah curhat nih Pak. Setengah curhat. Ya, saya juga merasakan kalau kita kerja 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Memang itu kan zaman-zaman kita gaul gitu, membuktikan diri gitu lah. Salah satunya kita apa ya? Ya mungkin kalau zaman sekarang orang sering hangout atau apa. Nah, itu memang perlu wisdom dan kesabaran gitu loh. Bahwa sekarang mungkin kita pengeluaran kita itu bisa kita manage gitu. Kita atur supaya supaya mungkin
nggak perlu kelihatan wah sekarang gitu. Tapi waktu 10 tahun, 15 tahun, oh kita sudah punya rumah yang kita beli sendiri. Dan ini sebenarnya bisa kalau memang mau upgrade itu kita bisa jual lagi gitu. Jadi kalau sekarang beli rumah dari harga atau apartemen dulu misalnya di bawah 1 M, kemudian 10 tahun, oh ini bisa kita jual, kita upgrade 2 M. Nah mudah-mudahan di 20 tahun udah bisa beli rumah di produk kita seperti Navapak atau Ensante gitu ya. Amin. Ada amin, ada amin. Amin. Jadi kuncinya apa? Sebenarnya beli rumah yang bisa dari Gen Z apa ya itu tergantung pengeluaran pendapatan masing-masing. Orang kan beda-beda. Tapi kita mikirnya itu kan kita nggak harus beli rumah di umur 25 terus kita pakai selamanya kan nggak juga gitu. Mungkin kalau kita hidupnya berkembang ya bisa juga kita upgrade seperti itu. Jadi iya sesuai Pak Hermawan bilang jadi harga tanah itu memang bisa meng-catch inflasi kita juga gitu. Daripada dihabiskan buat yang super apa namanya yang tidak berwujud, nah kita pakai buat yang berwujud gitu, aset berwujud. Berwujud lebih mungkin Pak ya, karena kan sebenarnya juga berwujud ya Pak ya. Iya itu juga. Yang bisa nilai manfaatnya kita rasakan juga lebih tambah. lama. Oke. Siap. Nah, selanjutnya nih Pak, orang kalau udah milih rumah nih impiannya, oh saya mau milih rumah di Navapak misalnya, atau di kawasan yang lain di punya Sinar Masland. KPR kan jadi salah satu elemen pembayaran yang paling diminati oleh Gen Z dan juga milenial nih. Saya belum nemuin teman saya yang seumuran langsung cash gitu ya. Kebanyakan curhat. Kebanyakan juga milih KPR gitu Pak. Nah, kalau menurut Pak Hermawan dan juga Pak Ricardo sendiri, gimana sih Pak, ada tips nggak dari SML nih untuk Gen Z dan juga milenial biar bisa lolos nih? Entah itu dari BI checkingnya, jangan seringan pinjol nih. Atau seperti apa Pak? Ini kan juga teman-teman SML juga perlu tahu gitu kan, salah satu knowledge yang juga harus dimiliki oleh teman-teman. Ya. Baik. Sekarang ini justru masanya ya yang dipermudah oleh pemerintah gitu ya. Karena sekarang ini kan dari BI kan sudah memberikan kelonggaran ya. Pemberian KPR itu bisa sampai 100%. Memang tidak diberikan kepada semua developer ya, tapi paling tidak Sinar Masland Group itu di salah satu developer besar yang bekerja sama dengan, saya rasa sekarang ada 18 bank yang mensupport KPR kita gitu ya, yang bisa memberikan KPR itu sampai 100%. Oh ya? Ya. Tanpa DP gitu Pak ya? Tanpa DP. Oke. Kan sering tuh ada iklan kan? Oh iya. Ya, free DP atau subsidi DP. Saya kira free rumah. Oh, free rumah. Keren juga tuh. itu antri kayaknya. Antri sih. Nah, jadi ya sebenarnya kita bisa beli rumah itu sekarang sebenarnya tanpa DP, gitu ya. Karena DP itu dibayarkan oleh developer, ya. Oke. Ya, bank memang masih mensyaratkan ada DP gitu ya. Meskipun sekarang ini bisa ada yang 5%, ada yang 10% gitu ya untuk DP-nya. Kemudian sisanya itu yang di KPR-kan. Ya. Nah, tinggal kita berhitung sekarang ini. Dari satu unit rumah itu katakan yang tadi sekitar 1 sampai 2 M tadi itu, bank itu biasanya mensyaratkan sepertiga dari gaji ya itu untuk cicilan. Biasanya begitu, normanya begitu. Sepertiga dari gaji ya Pak ya? Ya, katakan memangnya gaji kita berapa? Mau 10, 15 gitu ya? 15 katakanlah. Jadi 5 juta per bulan itu untuk cicilan KPR. Biasanya secara umum dia akan melihatnya begitu. Ya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat, ya masing-masing kita kan masih single ya. Jadi dihitungnya masih satu orang. Nah, kalau kita udah married umpamanya berdua, itu income berduanya dihitung. Berarti sarannya segera married gitu Pak? Segera married. Join income ya Pak ya? Join income, oke. KPR gampang. Nah, ya tentunya untuk policy di KPR di masing-masing bank itu mereka pasti akan masuk ke BI checking dan sebagainya. Mereka pasti akan analisa juga gitu ya. Nah, ini yang kita tidak bisa intervensi sebenarnya ke bank ya untuk ini harus di-approve, ini enggak gitu ya. Itu balik lagi ke masing-masing bank. Berarti otoritas penuh ada di bank Pak ya? Ada di bank ya. Tapi tentunya mereka akan berhitung gitu ya. Dan setahu saya sekarang ini beberapa bank juga ada yang mempermudah katakan payroll kita katakan di Bank Mandiri atau di Bank Sinarmas payroll kita. Kemudian kita mau ambil KPR di Bank Sinarmas gitu ya.
Nah, itu biasanya dia ada kemudahan. Karena kenapa? Karena payroll kita dia udah masuk ke Bank Sinarmas kan, dia tahu payroll kita berapa. Nah, itu lebih gampang untuk penganalisaan. Ya. Jadi saya rasa ya ini memang balik lagi ke masing-masing individu, kemampuannya bagaimana. Tinggal berhitung aja, saya nih oke, kira-kira saya mampu nggak ya sebulan segini, atau malah nyicilnya bisa lebih dengan asumsi ya udah saya berhemat gitu kan, bisa aja gitu kan ya. Oke. Atau ya jangka waktu tenornya diperpanjang, yang tadi maksimum bisa sampai 30 tahun. Ya. Gitu Pak. Jadi skemanya udah bermacam-macam, kemudahannya udah diberikan dengan jangka waktu yang juga bermacam-macam juga ya. Intinya memang orang dimudahkan untuk punya rumah gitu ya Pak Ricardo ya. Oke. Oke. Tapi ini Pak, sebelum tadi sempat dibahas oleh Pak Hermawan tentang stigma bahwa sekarang kan banyak ya orang tuh nge-share knowledge mereka di media sosial. Orang tuh ngasih insight yang banyak banget di TikTok, Instagram. Ngapain beli rumah gitu kan. Tadi Pak Hermawan juga udah bilang kan, kita nyewa rumah aja gitu kan. Karena kita harus bayar biaya ini, biaya itu. Itu bukan investasi namanya, bla 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 dan seterusnya. Pak Ricardo gimana melihatnya? Ini kan kita juga harus ngasih awareness ya. Maksudnya juga ngasih pemahaman yang sebenarnya seperti apa sih Pak? Apa benar pendapat-pendapat seperti itu gimana Pak? Ya, memang kalau mau beli atau sewa, ya mungkin setiap orang bolehlah punya mindset masing-masing, punya kebutuhan masing-masing, ya kan? Ya cuman kalau dari saya melihat ya tadi sekali lagi harga tanah itu kan kalau kalau kita beli rumah itu kan ada tanah dan bangunan. Jadi walaupun kita bilang oh bangunan akan terdepresiasi seperti itu, tapi kan harga tanah itu ada terus, naik terus gitu kan. Jadi kalau saya sih lebih suka beli gitu, karena aset itu akan ada terus. Biasanya kalau kita masih muda-muda gitu ya, umur berapa, lulus kuliah 25, 30, 20 sampai 30 lah. Kita akan banyak berpikir gitu, oh gajinya berapa, pendapatan kita berapa, naiknya berapa. Mungkin kalau udah umur 40, 50 ke atas, mungkin sudah nggak mikir lagi, bukan nggak mikir ya, maksudnya bukan masalah pendapatannya berapa, tapi asetnya apa gitu. Oke, ini Nah, dalam itu kan, banget sih. itu Dalam Pak, harus- itu Pak, dalam Pak. Iya betul. Jadi kita yang sekarang itu kalau saya berpikirnya ya jangan sampai nanti ke depannya itu saya kenapa saya nggak melakukan itu waktu muda gitu. Apalagi kalau udah lebih senior, kalau misalnya kita masih harus KPR gitu kan juga nggak bisa panjang-panjang gitu loh. Jadi kalau saya sih mumpung masih muda dan kita masih bisa kerja loh, kita masih bisa kerja. Artinya kalau kita masih punya tenaga, kita punya waktu, ya mungkin hartanya masih belum banyak, ya kita manfaatkan apa yang ada gitu. Dan nanti itu akan jadi aset gitu loh. Itu akan jadi aset. Kalau kamu sewa, ya bagus juga. Sebenarnya ada orang bilang sewa saja gitu kan. Tapi ya harus berpikir long term horizon juga. Mungkin itu sih dari saya sih. Oke. Jadi disesuaikan aja kebutuhan masing-masing ya. Ini langsung milenial yang ngomong loh ya. Iya benar-benar Pak. Kalau saya ngomong nanti ini lagi kolonial ya saya. Saya nggak bilang loh Pak. Bapak sendiri yang bilang. Jadi emang ini bener sih. Jangan sampai tadi saya highlight Pak Ricardo ya. Jangan sampai di umur 40 tahun kita berpikir aset kita apa. Gitu, Iya, Pak. Itu betul, dalam betul. sih Pak. Dalam nggak? Mulai mikir ya. Jadi mikir nih. Oke. Kalau Pak Hermawan gimana Pak? Mengomentari seperti itu Pak. Oh Pak, mau dari kolonial, mau Enggak, saya rasa itu benar gitu ya. Coba gini, kita pikir kembali ya. Kalau kita sewa sekarang nih, berapa sih sewa per bulan coba? Sebutkan aja berapa? sebulan itu ada yang 2 juta Pak sebulan. 2 juta sebulan, 2,5 juta. Itu 2,5. kos-kosan dong itu ya. Iya. Dapat rumah tapi di Rumpin, Pak. Aduh, Oke. Itu bentar, saya komentar yang Rumpin ntar ya. Ya. Jadi asumsinya kita keluar setiap bulan itu 2 juta buat sewa rumah. Itu kan cuma buat sewa rumahnya aja kan. PLN tetap bayar dong listrik, bayar sendiri dong. IPL bayar sendiri dong. Ya kan? Itu hanya sewa tempat aja kan ya. Nah, bayangin gini. Kita katakan 2 juta udah pasti kita keluar untuk rumah aja gitu ya. Oke. Kalau kita sebenarnya ambil KPR long term, katakan setiap bulan kita bayar 5 juta deh mamanya, 5 juta. Jadi kita setiap bulan kita berkorban, menghemat ya,
Kemudian kita bayar setiap bulan 5 juta, artinya tambahan 3 juta nih dari sewa biasa. Berjalan waktu, gaji kita makin naik, artinya 5 juta itu cicilannya makin lama makin kecil. Jadi yang tadinya susah, jadinya nothing akhirnya, ya kan? Tapi kita punya aset. Umur 40 kita punya aset tuh. Nah, itu dia. Amin. Itu. Jadi perbedaannya itu. Sesuatu hal yang kita tempati, kita nikmati, tapi kemudian at the end itu bukan punya kita. Iya. Ya kan? Sama-sama keluar duit. Sama-sama keluar duit. Dalam lagi nih ya. Tadi kan udah dalam nih Pak, lebih Ya. dalam lagi nih, Pak. Maksudnya kita spend money gitu Pak ya. Ya. Tapi akhirnya tuh ada yang bilang to us, tapi ada yang enggak gitu. Ada Pak. enggak? Nah, Iya. benar. Nah, itu dia. Nah, Itu dia. Nah, coba dipikirkan kembali. Sudah tertampar-tampar? Nah, balik lagi tadi sebutan rumpin tadi tuh. Menarik tuh. Jangan salah. Rumpin, kita bisa bayangin BSD yang tadi, tahun berapa itu? 92. 90-an, BSD. Rumpin kan sekarang kondisinya kurang lebih nggak sampai tahun 90-an deh. Rumpin satu waktu pasti akan berkembang. Ya, jangan khawatir gitu ya. Sesuatu tanah kita taruh, kita beli, dan area sekitar itu pasti berkembang gitu ya. BSD kan pasti akan melebar nih. Bukan hanya kita ya, tapi developer yang lain pasti juga akan masuk untuk berkembang gitu ya. Nah, itu dia. Tapi ngomongin rumpin juga menarik sih. Maksudnya kan semua perumahan yang ada di sekitar BSD City selalu mencantumkan BSD City. Ya. 5 menit dari BSD City, 10 menit, 7 menit. Jam 2 malam tambah. Tapi itu bener Bang, maksud saya kan itu berarti menunjukkan betapa BSD City ini jadi semacam ukuran gitu kan. Bahwa orang-orang itu kalau weekend ya larinya ke The Breeze, ke Ion gitu kan Pak, untuk hangout segala macam. Jadi boleh rumah ada di Cise UK gitu Pak ya. Cisauk Pak. Cise UK gitu kan Pak. Tapi untuk beraktivitas sehari-hari itu banyak sekali yang berputar di BSD City. Nah Pak, tadi Pak Ricardo kayak ada yang mau disampaikan terkait tadi soal sewa menyewa itu ya. Nah, kalau kita menyewa gitu ya. Let's say kita kasih berapa gitu. Nah, penyewa akan dapat uangnya gitu kan, dan dia punya asetnya. Dan kita nggak tahu, jangan-jangan penyewa itu masih bayar KPR juga seperti itu. Oke. Nah, tadi yang saya mau sampaikan, nah lebih baik mau jadi penyewanya atau mau yang menyewa gitu. Oke. Karena si penyewa begitu masa sewa habis, jual aja rumahnya gitu. Artinya bukan jual, maksudnya artinya bahwa dia punya aset yang bisa, dia sudah dapat keuntungan dari hasil sewa, dan kalau dibutuhkan aset itu bisa juga dicairkan juga. Betul. Nah, kalau kita menyewa kan bisa juga kita beli di kawasan SML, kita sewain Pak ya. Ya kan? Bisa banget Pak ya. Akan berputar terus investasinya. Oke. Ini menarik teman SML seputar properti, tapi kita akan lanjut ke topik yang selanjutnya. Mungkin teman-teman SML juga ada yang tahu, tapi juga mungkin banyak yang belum tahu bahwa ternyata BSD juga punya saham gitu Pak ya. Jadi emiten. Jadi masuk ke pasar saham, melantai di bursa saham dengan nama BSDE gitu Pak ya. Nah, mungkin Pak Ricardo nih Pak, bisa dijelaskan sejauh ini seperti apa sih Pak portofolio dari BSDE ini? Portofolio. Maksudnya performance-nya Pak, secara profil dan juga performance Pak. Ya, BSDE kita PT Bumi Serpong Damai Tbk ini kan salah satu perusahaan properti yang IPO seperti itulah. IPO yang artinya sudah punya pemegang saham publik juga. Dan memang ya kalau mengenai performance harga saham itu kan ditentukan oleh market. Tapi yang bisa manajemen lakukan adalah bahwa kita terus menjadikan perusahaan ini untuk berkembang secara asetnya, secara salesnya juga terus bertumbuh seperti itu. Nah, makanya kalau dari saya sih, saya lebih lihatnya gimana sih kita bisa mengembangkan produk-produk kita. BSD City berkembangnya seperti apa, itu kan kelihatan sekali. Grand Wisata seperti apa, Kota Wisata seperti apa. Juga proyek-proyek yang di luar itu juga. Terus kita punya Grand City Balikpapan yang lokasinya juga nggak jauh dari IKN juga. Bisa dibayangkan ya, nanti ini kan sekarang Grand City itu kalau mungkin teman-teman yang sudah pernah ke Balikpapan itu sebenarnya cukup nyaman gitu. Nyaman, seperti copycat-nya Serpong BSD gitu loh. Ya mungkin agak berbeda tapi jalanannya udah lebar-lebar ya. Nah, nanti kalau IKN itu misalnya benar-benar berkembang ya, itu akan pasti nilainya kan juga akan naik. Gitu.
Jadi kalau saya lihatnya performance-nya seperti apa, ya bisa dilihat dari project-project kita aja. Oke, Gitu. siap. Nah, ini menarik sih Pak ngomongin pasar saham ya. Kalau saya boleh nyontek nih Pak ya. Data OJK itu menyebutkan tahun 2022 81,47% investor pasar saham itu Gen Z milenial. 81,47% Pak. Banyak banget. Tapi, nggak ada tapinya nih Pak. Hasil survei Financial Fitness Index 2022 yang dirilis oleh OCBC NSP bekerja sama dengan Nielsen menyebutkan 78% anak muda tidak paham cara kerja dan resiko produk investasi di pasar saham. Ini kan berkebalikan nih. Yang penggunain banyak untuk investasi, tapi secara literasi kurang gitu Pak. Nah, sebenarnya untuk investor pemula nih, buat Pak Hermawan nih Pak, apa yang fundamental harus diketahui gitu Pak? Apalagi anak Gen Z dan milenial yang kayaknya ikut-ikutan gitu. Wah ini lagi hype nih, spend money di saham gitu kan. Mau macam-macam bentuknya. Nah kalau Pak Hermawan seperti apa ngelihatnya Pak? Baik. Ya, ini menarik sekali. Dari data yang ada, memang sekarang ini banyak kaum milenial dan Gen Z yang masuk ke capital market, ya, saham. Itu bagus, ya, bagus. Yang kurang memang literasinya, ya. Ya, anak-anak muda kan biasanya lebih berani lah ya. Tapi lebih berani jangan ngawur gitu kan ya. Nah, ini yang penting ya, berani itu mesti terukur gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang listed di bursa itu kan sebenarnya perusahaan-perusahaan yang sebenarnya udah terseleksi oleh OJK maupun oleh bursa gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di sana itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang bisnisnya ada, potensial growth-nya juga ada gitu ya. Nah, tapi tentunya tidak semua perusahaan itu akan tumbuh gitu ya. Nah, ini yang harus dipilih-pilih ya, dipilah-pilah karena jenis usaha perusahaan yang listed di bursa itu kan macam-macam. Bukan hanya properti kan ya, tapi ada tambang, ada bank, macam-macam ya, macam-macam. Nah, ini tentunya perlu satu literasi, satu keterampilan, pengetahuan bagaimana kita memilih satu saham tertentu itu ya. Nah, ini saya sampaikan nih secara umum aja ya, tidak menuju ke satu jenis bisnis maupun properti gitu ya, saya sebut aja. Tapi secara umum aja gitu ya. Pertama tentunya kita harus melihat gimana sih bisnis modeling dari perusahaan yang mau kita beli sahamnya di bursa itu. Apakah bisnisnya tumbuh? Apakah bidang usaha yang digeluti itu memang bidang usaha yang akan tumbuh terus di masa mendatang ya. Kemudian apakah profitnya bagaimana? Apakah membagikan kontribusi dalam bentuk dividen juga gitu ya? Itu juga satu hal yang penting. Kemudian bagaimana dengan fundamental perusahaannya? Ya, kalau bicara masalah fundamental perusahaan kan banyak sekali cara-caranya ya. Saya rasa itu bisa dipelajari, bisa dilihat dari nilai bukunya, apakah terdiskon, bagaimana market cap-nya, bagaimana profitability-nya, pinjamannya dan sebagainya macam-macam. Ya, dan itu bisa dipelajari dan saya rasa sekarang ini banyak sekali di Instagram juga banyak, ya kan ya, yang ya mungkin ikutin itu juga udah bisa mulai bisa teredukasi. Hati-hati saham gorengan. Itu saham gorengan gitu ya. Hati-hati. Nah, sebenarnya kan kita kalau boleh saya simpulkan investor di pasar modal kan ada dua macam sebenarnya. Ada yang traders, ada juga memang pure investment motive ya. Kalau investment motive buyer, dia tentunya akan analisa sedetail mungkin fundamental company dan horizonnya itu benar-benar long term, medium to long term. Nah, kalau yang trading ini ya dia asal masuk aja, ini berdasarkan info aja. Ini saham ini mau digoreng nih ya. Beli. Begitu masuk besokannya turun. Nah, nyesel kan. jadi harus sangat berhati-hati ya, sangat berhati-hati. Dan ya kalaupun mau investasi ya saya sarankan tidak hanya satu aja gitu ya. Dan tidak hanya di saham juga, tapi juga ada di tempat lain. Istilahnya gitu ya. Banyak kolam ya Pak ya? Banyak kolam, tapi kalau di terbatas susah juga baginya. Nah itu dia, kolamnya kecil Pak. Kolamnya kecil Pak. Oke, menarik. Pak Ricardo, selanjutnya saya mau tanya nih Pak. Untuk orang yang pemula, baru memulai saham, tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Hermawan beberapa.
Cuma memang mungkin bisa dijelaskan tips and triknya gitu Pak, untuk orang yang baru aja mau menginvestasikan dia di pasar modal seperti apa sih Pak? Belajar banyak. Jadi kalau kita lihat instrumen investasi itu kan macam-macam ya. Bisa dari saham, surat utang, ya. Kemudian bisa juga kalau orang konservatif ada yang emas atau beli mata uang asing yang terpercaya. Atau kalau bisa juga menjadikan properti sebagai salah satu hedging untuk investasi seperti itu kan juga bisa. Nah, cuman memang kita harus pikir kalau dari saya sih lihatnya juga satu eh, pemasukan kondisi keuangan kita seperti apa. Nah, itu penting tuh Pak. Terus yang kedua kita investasi itu likuiditasnya seperti apa ya. Jadi kalau misalnya kita kayaknya wah kita ya belum punya, kita kan mungkin kita bertumbuh ya, itu harus punya dana darurat juga seperti itu ya. Jadi kalau kamu misalnya masukin semuanya jadi satu sarana investasi yang likuiditasnya perlu waktu, sedangkan kamu butuh dana darurat, itu kan juga kurang bijaksana gitu. Jadi harus benar-benar ditulis. Jadi jangan ngawang dibikin kayaknya begini, tapi ditulis gitu, dicatat, dikurang-kurangin, bikin Excel gitu loh, estimasi gitu. Nah itu saya rasa orang sering underestimate itu kekuatan menulis gitu. Nah itu yang pertama. Jadi kita tahu kemampuan kita itu seperti apa. Nah setelah tahu kemampuan kita seperti apa, kemauan kita untuk itu tuh seperti apa. Karena kalau salah satu dari dua itu nggak ada ya susah. Ada kemampuan kalau nggak ada kemauan susah. Ada kemauan kalau nggak ada kemampuan ya jadi idealisme doang seperti itu kan. Jadi itu satu. Yang kedua belajar banyak. Belajar banyak artinya apa? Tadi kan Pak Herman bilang, oh, kolamnya ini bisa banyak, tapi duitnya kok mungkin belum banyak gitu. Nggak apa-apa. Kita itu investasi bisa jadikan sarana belajar juga. Jadi kita taruh duit di saham misalnya, kemudian sebagian di surat utang. Nah itu kita baru bisa tahu tuh, oh kira-kira gimana. Bolehlah sedikit-sedikit dulu. Nanti kalau kita udah punya lebih banyak, nanti kan kita bisa, oh saham kayaknya udah tahu nih ini ya udah dari tabungan saya masukin deh 40% saya untuk saham, 20% untuk emas misalnya, segini untuk surat utang, dan itu akan tertulis gitu dan kita amati terus. Jadi belajar banyak dan ya harus ada kemauan dan just be wise gitu lah. Oke. Dan satu peringatan mungkin, Apa kalau tuh? mau masuk pasar saham, jangan pakai duit panas. Oke. Ya, jangan pakai duit pinjol. Nah, itu bahaya tuh. Jadi benar-benar duit yang kita duit dingin, sebetulnya duit dingin. Memang duit yang kita punya yang ada yang memang kita sisihkan gitu ya, kita investasikan, tapi bukan utang. Kalau utang berat. Oke. Oh ya, saya ada satu lagi yang menurut saya penting. Selain jangan pakai duit panas juga jangan panasan. Jangan emosional gitu. Emotional buyer ya Pak ya? Emosional buyer, emosional sell. Wah udah naik, beli lagi. Udah turun, jual. Besoknya naik lagi kayak gitu. Nah jadi saya rasa ya terserah kamu misalnya trader atau investor, long term investor. Tapi kalau misalnya kamu adalah long term investor, harusnya tahu bahwa oh ini saham ini harganya misalnya masih murah gitu. Tapi dia sebenarnya punya potensial. Cuman mungkin kita tunggu hari ini, besok, 2 minggu lagi, 3 minggu kok nggak naik-naik ya. Ya itu harus sabar. Jadi salah satu kunci nggak panasan itu ya latihan kesabaran juga. Karena kita punya keyakinan ini sebenarnya punya nilai gitu. Cuman waktunya kapan? Nah itu kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya memang kalau investor yang fundamentalis artinya yang untuk long term, itu kalau semakin lihat-lihat sosial media, wah ini naik, ini turun, ini naik, pikirannya sumpek penuh nanti. Nah, terus nanti nggak sabar gitu. Jadi memang selain belajar ilmunya juga harus ya belajar sabar juga lah gitu. Dan belajar cari uang yang banyak ya Pak ya. Nah, itu penting tuh. Nanti udah nggak ada yang mau dibelanjain. Oke, ini menarik Pak, dua hal ini kan, properti dan juga pasar saham. Ini mungkin ke pertanyaan konklusi gitu Pak ya. Antara dua hal ini gitu, invest di properti dan juga invest di pasar modal. Saya ingin pendapat nih dari Pak Hermawan dan juga Pak Ricardo untuk teman-teman SML yang milenial, Gen Z, baby boomers maybe gitu kan.
seperti apa sih Pak? Mana yang bisa kita pilih gitu untuk investasi kita? Silakan Pak Hermawan dulu. Ya, saya rasa ini balik lagi ke kondisi masing-masing teman-teman milenial Gen Z ya. Oke. Karena setiap orang pasti berbeda kan ya. Ada yang saya sebut aja lah ya, kondisi orang tuanya mampu mensupport gitu ya. Ya tentunya untuk ke generasi yang itu pasti dia akan berpikir beli rumah nanti aja lah, tuh ada rumah orang tua, tinggal sama orang tua, enak gitu kan ya. Semuanya gratis gitu kan ya. Ya udah saya investasikan di saham dulu ya. Kumpulin duit di saham, nabung saham, ya itu nggak ada salahnya juga ya, karena memang kondisinya saat itu ya memang belum diperlukan gitu kan ya. Tapi pada saat titik tertentu tentunya kita merasa nggak mungkin dong kita selalu nempel ke orang tua. Satu waktu kita pasti akan keluar juga dari rumah. Kita perlu rumah, ya kan? Nah ini jadi balik lagi ke kondisi masing-masing. Apalagi kalau mamanya teman-teman yang sudah dikejar-kejar sama pasangan nih. Kalau mau merit harus punya rumah dong, ya kan? Paling tidak ya. Yang mau merit nih. Nah, paling tidak rumah penting, gitu kan? Rumah penting. Nah itu balik lagi ke masing-masing setiap orang pasti akan memiliki kondisi yang berbeda, gitu ya. Tapi kalau buat saya pribadi dengan kondisi saya pada saat itu, ya saya milih rumah, ya. Nah setelah rumah ada, karena itu kebutuhan pokok kan itu kan, ada baru makin berkembang, income makin nambah, baru kita pikir mau investasi di mana, ya. Itu kalau saya, gitu ya. Oke, menarik nih. Pak Ricardo gimana Pak Ricardo? Kalau saya ngeliatnya gini, kalau zaman orang tua saya, ya itu kalau punya uang beli tanah, beli rumah gitu. Ya wajar aja zaman mereka sahamnya belum online kayak sekarang gitu. Sertifikat saham. Iya juga. Gitu. Dan sedangkan kalau yang generasi sekarang, apalagi yang pandemi ini, sebenarnya yang tadi data OJK itu generasi muda itu banyak banget masuk itu pasar saham terutama pas pandemi seperti itu kan. Oh, pandemi kan orang bisa bilang ya sekarang beli saham aja, beli rumah repot, nanti mesti bayar ini, bayar itu, maintenance ini, itu dan lain-lain. Jadi invest rumah repot kalau nggak ditinggalin. Ya itu bisa. Makanya kalau mau invest rumah untuk bukan kebutuhan primer, ya bijaklah dengan aset yang Anda miliki gitu. Jadi kamu beli rumah untuk investasi, ya daya gunakanlah itu, apakah disewakan atau buat pakai itu sebagai markas untuk usaha seperti itu. Jadi tergantung, ini nggak bisa di buku rata mana properti saham. Jadi kalau misalnya saya nggak belajar saham kok kayaknya susah, saya orang lapangan, ya bisa beli properti untuk usaha gitu, jualan bakso, siomay, pempek dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau saya kan anak muda nih, ngurusin nggak mau ribet-ribet lah, ngurusin rumah kan ribet, ngurusin air langit-langit bocor dan lain-lain. Ya beli saham dua-duanya oke. Cuman yang saya lihat apapun itu jangan sampai harus pakai perhitungan yang panjang. Ya, saham in a way lebih liquid ya. Tapi juga bisa naik turun ya. Emotionally kita bisa jual dan beli kapanpun ya. Sedangkan rumah ya kita kalau udah beli kan ya nggak jual belinya nggak segampang. Iya benar. Jadi benar-benar tergantung wisdom masing-masing aja. Tapi dua-duanya bagus. Dan jangan sampai dua-duanya tanda kutip berwujud gitu. Iya betul. Berwujud dalam artian ada nilainya yang akan naik terus ya. Jadi ya jangan sampai itu kita sebagai generasi, boleh nggak kita sebagai generasi muda ya, having a lifestyle is important. Punya lifestyle itu bagus. Kita bergaul, kita ya kopinya yang mahal-mahal itu oke juga. Tapi ya itu harus dikelola dengan betul. Mau dibeliin saham atau rumah atau properti, tergantung besaran tabungan atau yang bisa disisihkan masing-masing. Tapi yang paling penting kalau bisa saya garis bawahi dari Pak Hermawan dan juga Pak Ricardo adalah investasi yang paling baik adalah investasi yang dijalankan, bukan begitu Pak? Jangan diskusi terus ya Pak ya, jangan kebanyakan googling terus tapi nggak jalan-jalan investasi gitu kan, sama aja di awang-awang gitu. Mimpi gitu ya. Ya mimpi, jadi harus dijalanin gitu Pak ya. Terima kasih Pak Hermawan, terima kasih Pak Ricardo. Kali ini kita dapat insight yang menarik banget tentang
properti dan juga saham properti, bagaimana teman-teman SML, baik Gen Z, milenial tuh bisa lebih bijak, punya wisdom ketika ingin berinvestasi kedua instrumen tadi ya, instrumen investasi tadi. Terima kasih Pak Rawan, kita jumpa lagi. Terima kasih Pak Ricardo, Terima kasih. kita jumpa lagi di SML Talk selanjutnya. Salam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.